بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحاضرون والحاضرات rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab kita Syarhus Sunnah lil Imam Al-Muzani rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca poin yang pertama, yaitu mengenai sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan telah kita nukilkan ucapan para imam mazhab yang empat yang seluruhnya mereka berkeyakinan Allah Subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arasy-Nya. Kemudian kata Imam Muzani rahimahullah, Al-Wahidus Samadu laisa lahu sahibatun wala waladun jala anil mathil fala syabiha lahu wala adilun as-sami'ul basirul alimu al-khabirul al-mani'ur rafi'u. Baik, dapat? Ada ya? Al-Wahid, apa artinya wahid? Al-wahid itu artinya adalah yang maha satu. Fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi fala syabiha lahu wa la mathila. Alladzi la didda lahu wa la nidda lahu wa la syarika lahu fi uluhiyyatihi wa rububiyyatihi. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha satu dari dzatnya, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga tidak ada yang memisalkan Allah. Alladzi la didda lahu, yang tidak ada tandingan baginya, dan juga tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam uluhiyahnya dan juga dalam rububiyahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, Qul innama ana munzirun wa ma min ilahin illallahu wahidul qahhar. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya saya hanya sekedar pemberi peringatan. Wa ma min ilahin, tidak ada di antara ilah kecuali hanya Allah, Tuhan yang berhak untuk disembah. Adapun tuhan-tuhan lain yang disembah oleh manusia, Lata, Uzza dan Manat dan seterusnya, adalah semuanya Tuhan yang batil. Dzalika bi anna Allah wal haq, dan dia adalah Allah, Tuhan yang disembah secara hak. Dan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang disembah oleh manusia, semuanya adalah sesembahan yang batil. Jelas ya? Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini, illallahu wal wahidu. Allah itu apa? Satu. Satu dalam apa? Satu dalam esa, dalam zatnya, esa dalam sifatnya, yang tidak ada satupun di antara makhluk Allah yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Baik. Kemudian as-samadu, kita sering membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apa artinya samad? Apa artinya samad? Tempat bergantung. Yani alladhi yasmudu khalaiqu ilaihi fi hawaijihim wa masailihim
والسيد الذي قد كمل في سؤوده والشريف الذي قد كمل في شرفه والعظيم الذي قد كمل في عظمته والحليم الذي قد كمل في حلمه والعليم الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمته والذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤود هو الله سبحانه. هذه صفات لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثل شيء سبحانه الله واحد القهار. As-Samad artinya yaitu Allah Subhanahu wa taala, tempat bersandar makhluk-makhluknya di dalam hajat-hajat mereka, di dalam permintaan-permintaan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mulia yang telah sempurna kemuliaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Agung yang telah sempurna keagungannya. Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki ilmu yang telah sempurna keilmuannya. Allah itu Maha Hakim yang telah sempurna hikmahnya. Dan huwallazi qad kamula, dan dia adalah Allah yang telah sempurna seluruh kemuliaan pada dirinya. Iya. Dan ini merupakan sifat-sifat yang tidak pantas sifat tersebut kecuali hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada sekutu baginya, dan juga tidak ada yang memisali Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Tapi perhatikan baik-baik. Para ulama ketika mereka membahas tentang al-mithal, tidak ada yang semisal dengan Allah. Misal itu dibagi menjadi dua. Ya, permisalan bagi Allah dibagi menjadi dua. Yang pertama, yang tidak, maksud saya, Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang semisal dengan Allah. Nah, ketika ada orang yang memisalkan antara Allah dengan makhluknya, ya, maka disinilah dia terjatuh ke dalam kekufuran. Ya, ada dua jenis bentuk seseorang memisalkan Allah dengan makhluknya. Yang pertama, dia memberikan sifat lemah pada makhluk, ya, diberikan kepada siapa? Kepada Allah. Disifatkan dengannya Allah. Ya, ini adalah perbuatan kufur. Apa contohnya? Contohnya perbuatan Yahudi. Yahudi mengatakan Allah itu kikir, Allah itu pelit. Jelas ya? Dia mensifati Allah dengan sifat yang kurang pada makhluk. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini dalam Al-Qur'an sebagaimana ayat yang sudah sering kita sampaikan. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Berkata Yahudi, yadullahi maghlulah. Yahudi berkata bahwasanya tangan Allah itu terbelenggu, tangan Allah itu terikat. Ini sifat makhluk atau tidak? Ini sifat makhluk. Bahkan ini merupakan sifat yang tercela pada makhluk. Dan Yahudi menisbatkan itu kepada siapa? Kepada Allah. Dia telah memisalkan Allah dengan makhluknya. Ini perbuatan kufur. Iya. Kedua, yaitu sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat kemuliaannya yang tidak ada sedikit pun kekurangan pada sifat-sifat tersebut diberikan kepada makhluk. Ini keyakinan siapa? Ini akidahnya siapa? Akidah Nasara. Ya, Nasara menjadikan Isa alaihissalam sebagai Tuhan yang disembah selain Allah. Yang dia memberikan sifat-sifat yang khusus dimiliki oleh Allah kepada siapa? Kepada Isa. Dan begitu juga orang-orang musyrikin. Mereka berdoa kepada berhala. Ya, mereka menyandarkan hajat-hajat mereka kepada berhala. Inilah sifat menyerupai Allah dengan makhluknya. Iya. Dan juga terkadang ada sebagian orang yang mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dikarenakan agar supaya kita tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Tapi dari sisi lain, dia menjadikan kubur-kubur sebagai wasilah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tanya, kenapa kamu menjadikan kubur ini sebagai wasilah antara kamu dengan Allah? Dia menjawab, ya, seorang gubernur yang dia masih manusia, kita membutuhkan
orang yang dekat dengan gubernur tersebut, ya, supaya bisa menyampaikan hajat-hajat kita. Kalau kita pergi kantor gubernur langsung kita ketuk ya, pintu kamar gubernur, mungkin kita akan diusir. Ya, nah gubernur saja butuh orang yang ya menyampaikan hajat kita kepada gubernur, apalagi kepada Allah. Masya Allah. Dari satu sisi nggak boleh kita menyerupai Allah dengan makhluknya, padahal itu sifat yang Allah khabarkan dalam Al-Quran. Ya, yang seharusnya dia tetapkan dikatakan dimisalkan. Yang seharusnya di sini disucikan, jangan diserupai Allah dengan makhluk, diserupai Allah dengan makhluk. Ya, jadi gubernur saja kita butuh wasilah, apalagi kepada Allah. Ya mas, gubernur itu makhluk. Ada tamu datang tempat gubernur 100 orang, teler dia. Butuh orang yang membantu dia. Butuh orang yang mengingatkan, ya ini hari ini kita Pak Gubernur punya punya kunjungan sekian. Orang yang harus kita ketemui si fulan. Iya, ada masalah di sana, ada masalah di sana. Gubernur nggak mungkin dia akan mendatangi sebuah tempat dalam satu waktu. Dia butuh asisten yang membantunya. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada itu semuanya. Kalau seandainya seluruh penduduk dunia ini yang jumlahnya misalnya 6 miliar manusia, mereka berdoa memohon kepada Allah dan meminta kepada Allah Rabbul Alamin, dan seandainya kalau Allah memberikan seluruh apa yang ada, seluruh apa yang mereka minta, tidak akan berkurang sedikit pun kepada Allah, dan Allah tidak akan pernah lelah untuk menjawab semua doa yang diminta oleh hamba-hambanya. Kemudian bagaimana Anda menyerupai Allah dengan seorang gubernur yang lemah, yang ajiz? Bisa difahami? Jelas ya? Yang seharusnya ditetapkan nama-nama Allah sebagaimana Allah khabarkan, wah ini permisalan, nggak boleh. Yang seharusnya Allah Subhanahu wa taala disucikan dari sifat makhluknya, disamakan dengan sifat makhluknya, gubernur. Sehingga kita ini orang-orang yang kotor, kita ini orang-orang yang banyak dosa dan maksiat. Jadi nggak mungkin langsung kita berdoa sama Allah. Melalui wali-wali inilah ia akan menyampaikan doa kita kepada siapa? Kepada Allah. Ama asbah alayla bil bari'ah. Begitu sama malam ini dengan malam yang lalu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, "Walladzina ittakhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Dan orang-orang yang mereka menyembah kepada selain Allah. Allah mengatakan menyembah. Dan saya yang mengatakan Allah. Allah berbicara dalam konteks kepada siapa? Kepada musyrikin. Yang mereka menyembah kepada Lata, menyembah kepada Uzza, menyembah kepada Manat. Bagaimana bentuk penyembahan mereka? Mereka mendatangi kuburannya Uzza, kuburannya Lata, kuburannya Manat. Didatangi oleh mereka. Ketika Rasulullah SAW menghalangi atau melarang apa yang mereka lakukan, mereka punya argumentasi enggak? Mereka punya alasan, mereka punya hujah. Apa hujah mereka? Ma na'buduhum. Kami tidak menyembah kepada Lata, kami tidak menyembah kepada Uzza, kami tidak menyembah kepada Manat. Mereka juga mengatakan kami tidak menyembah. Tetapi Allah menamakan itu apa? Bentuk penyembahan. Walladzina ittakhadhu min duni awliya ma na'buduhum. Kami tidak menyembah. Tapi apa juga maksud mereka? Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Agar Lata ini, laki-laki soleh ini, yang dia telah berjasa memberikan adun makanan kepada para jamaah haji, tentunya dia adalah makhluk yang sangat dekat dengan Allah. Dia adalah wakil-wakilnya Allah di muka bumi ini. Sehingga apa? Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Agar bagaimana mereka itu bisa mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini tujuannya. Faham di sini? Ini tujuan mereka. Kami ini orang yang kotor, kami punya banyak dosa, kami punya banyak maksiat. Sehingga nggak mungkin langsung kami menyampaikan doa kami kepada Allah melalui Lata inilah
yang mudah-mudahan dia akan menyampaikan doa kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Sama enggak? Kenapa kamu meminta melalui doa orang-orang saleh dalam kuburnya? Kita ini banyak dosa, kita banyak maksiat. Ini wali-wali Allah yang dekat dengan Allah, makhluk Allah yang suci, sehingga doa kita sampaikan melalui ini akan lebih cepat. Ya, gubernur saja yang manusia masih butuh penengah, masa Allah enggak butuh penengah? La haula wala quwwata illa billah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang menyerupai makhluknya. Mafhum ya? Jadi antara bentuk tamthil, memisalkan Allah dengan makhluknya. Apakah dalam masalah rububiyah, apakah dalam masalah uluhiyah, ataukah dalam masalah apa? Al-asma dan sifat. Tangan Allah seperti tangan saya. Siapa yang meyakini seperti ini kufur. Dia sudah keluar dari Islam. Karena apa? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dan serupa sedikit pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami di sini? Jelas ya? Apa itu tamthil? Nah. Kemudian dari Ubay bin Ka'ab, annal musyrikin qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, unsub lana rabbak. فأنزل الله قل هو الله أحد فالصمد الذي لم يلد ولم يولد لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت وليس شيء يموت إلا سيوارث وإن الله لا يموت ولا يوارث ولم يكن له كفوا أحد قال لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء. Dari Ubay bin Ka'ab, orang-orang musyrikin pada waktu itu berkata kepada Nabi SAW. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Dihasankan oleh Syekh Albani. Ansub lana rabbuk. Sifati kepada kami bagaimana Rabbmu. Fa'anzalallah. Kemudian Allah menurunkan ayat. Kul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasannya Allah itu satu. Ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Fas-samadu kata Rasulullah, alladzi lam yalid wa lam yulad. Ya, as-samad yang dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya, Allah tidak bersandar kepada sesuatu. Karena kalau Allah itu diberanakan, berarti Allah bersandar kepada sesuatu. Adapun Allah adalah zat yang seluruh makhluknya justru bersandar kepadanya. Mafhum? Li'annahu laisa syai'un yulad ila sayamut. Dikarenakan tidak ada sesuatu yang dia dilahirkan kecuali dia akan mati. Dan tidak ada sesuatu yang mati kecuali dia akan diwarisi. Mafhum? Jelas ya? Dan sifat seperti ini tidak mungkin disifati dengannya Allah. Allah tidak akan pernah mati dan Allah tidak pernah mewarisi. Karena yang mewarisi itu apa? Makhluk yang dia mati. Dia mati, ada yang mewarisi dia. Kan begitu? Walam yakun lahu kufuwan ahadun. Dan tidak ada satupun yang bersekutu dengan Allah. Qala lam yakun lahu syabihun. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Dan tidak ada satupun yang memisalkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Itu makna dari as-samadu. Ya. Kemudian kata Imam Buzani rahimahullah, laisa lahu sahibatu wala waladun. Tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala itu teman. Tidak ada istri, tidak ada lain sebagainya. Dan juga tidak ada anak. Ya, kata Syekh di sini, famunazzihu aniz zaujah wal walad subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala disucikan dari apa? Dari istri. Dan juga Allah Subhanahu wa taala disucikan daripada yang namanya anak. Hanya manusialah, hanya makhluklah yang butuh pasangan hidup. Adapun Allah bukan makhluk, sehingga dia tidak butuh dengan itu semuanya. Ya, sebagaimana juga dalam surat Jin, dalam di ayat ketiga Allah mengatakan mattakhadha sahibatan wala walada. Tidaklah Allah mengambil seorang istri dan juga tidak mengambil seorang anak. Wa qala ta'ala mattakhadha Allahu min waladin. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengambil dari seorang anak pun. Ya, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, terkadang orang sudah
kotori dengan ilmu filsafat, kadang membahas hal-hal yang nggak penting. Ya, mungkin tidak Allah mengambil istri, mungkin tidak Allah mengambil anak. Ngapain nanti bahas hal yang seperti ini? Ya, orang nggak punya kerjaan. Ya, membahas hal-hal yang seperti ini. Mungkin tidak Allah menciptakan Allah yang lain. Inilah permainan-permainan ilmu filsafat, permainan ilmu kalam, yang tidak akan ada menambah dari ilmu kalam tersebut ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya kita beriman Allah Subhanahu wa taala tidak punya anak, tidak punya teman, tidak punya istri, dan Allah Subhanahu wa taala disucikan dari itu semuanya. Sudah, titik, jangan kamu bahas macam-macam. Jelas ya? Karena ditakutkan ketika dia berpikir membahas hal yang seperti yang saya sebutkan tadi, akhirnya dia coba cari jawaban sendiri. Dan ternyata jawabannya itu terkadang bisa mengeluarkan dia dari Islam. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang paling sedikit takallufnya dalam beragama. Ya, sebagaimana sudah sering kita sifati dari sifat-sifat sahabat Rasulullah, wa hum a'maqa ilman wa aqallu wa takallufan ya wa abarra quluban. Sahabat Rasulullah orang yang paling dalam ilmunya, yang paling baik hatinya, dan paling sedikitnya takalluf dalam beragama. Iya, apa yang Anda tanyakan itu kalau seandainya merupakan kebaikan, pasti para sahabat akan bertanya hal ini kepada Nabi SAW. Ketika perkara ini tidak pernah ditanyakan oleh sahabat Rasulullah SAW, tidak dibahas oleh para ulama, tidak dibahas oleh para tabi'in, ini menunjukkan bukan perkara yang baik untuk kita pertanyakan. Ini sandaran kita. Ya, tetapi buat orang-orang yang bergelut dengan ilmu filsafat, ini merupakan pertanyaan yang luar biasa. Ini adalah inti dari ilmu, ini adalah inti dari tauhid. Mafhum ya? Ini pokok ilmu itu di sini. Apakah Allah mampu menciptakan Allah yang lain? Apakah mungkin Allah mengambil anak? Ya, akhi. Ya, masih banyak hal yang perlu ente pelajari. Masih banyak hal yang perlu ente ketahui dari perkara agama ini yang ada bentuk prakteknya dalam amalanmu. Iya. Contoh misalnya kamu tadi malam mimpi basah. Kamu lihat sesuatu dalam mimpimu, kamu berhubungan badan dalam mimpimu. Pagi hari kamu nggak mendapatkan bekas mani di celanamu. Apakah kamu mandi wajib ataukah tidak? Ini penting buat Anda belajari. Karena itu urusan Anda sholat dan seterusnya. Hal-hal yang tadi nggak penting, nggak perlu Anda ya membahas terlalu mendalam. Ya, dan tidaklah orang-orang yang mereka berjidal wal khusumat wal mira dalam sifat-sifat Allah kecuali apa? Ya, kesesatan yang akan didapatkan. Mafhum ya? Dan orang yang bergelut dengan ilmu filsafat maklum hal yang seperti ini. Ya gitu Pak Muhammad. Hah? Ya, ini pokok dari ilmu ini. Inti dari ilmu ya ini sudah. Nah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kemudian qaulu jala 'anil mathil ay taqaddasu wa tanazzahu ay yakuna al-mithl fi dhati aw fi sifati aw asma'i aw sifati. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala itu suci dari yang memisalkan Allah. Apakah dalam zatnya, apakah dalam sifatnya, apakah dalam nama-namanya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan dirinya dalam surat Asy-Syura ayat ke-11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Allah itu Maha mendengar dan Allah itu Maha melihat. Qauluhu fala syabiha lahu ay la yushbu ahadan min khalqihi. Tidak ada satu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluknya. Qala Nu'aim ibn Muhammad, perhatikan. Man syabaha Allah bi khalqihi faqad kafar wa man aqara ma wasafa bihi nafsuhu faqad kafar wa laysa ma wasafa Allah bi nafsuhu wala rasuluhu tashbihan. Masyaallah. Perhatikan baik-baik. Kalimat sangat indah, antum catat. Apa yang disebutkan oleh Nu'aim ibn Muhammad rahimahullah, kata beliau, barang siapa yang seseorang menyerupai Allah dengan makhluknya, maka dia telah kafir. Satu. Dan barang siapa yang seseorang mengingkari sifat yang Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan sifat tersebut, maka dia juga kafir.
Jelas? Walaysa ma wasafallahu bihi nafsahu wala rasuluhu tashbihan. Dan bukanlah sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifati pada dirinya dan Rasul sifati pada Allah itu tashbih. Allah menyerupai Allah mengatakan dirinya beristiwa. Rasul mengkhabarkan Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam. Maka sifat-sifat yang Allah dan Rasul khabarkan itu bukan tashbih. Tetapi kita sucikan turunnya Allah beda dengan turunnya makhluk. Istiwanya Allah beda dengan istiwanya makhluk. Bisa difahami? Saya ulangi kembali. Kata Nu'aim bin Hammad, antum catat. Ini qaul yang luar biasa. Ya. Man syabbaha Allah biqalqihi faqad kafar. Barang siapa yang seseorang menyerupai Allah dengan makhluknya, dia telah kafir. Wa man anqara ma wasafa bihi nafsahu faqad kafar. Dan juga barang siapa yang seseorang mengingkari sifat yang Allah mensifati dirinya dengan sifat tersebut, maka dia juga kafir. Walaysa ma wasafa Allah bihi nafsahu wala rasuluhu tashbihan. Dan tidaklah apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sifati Allah dengan sifat tersebut sebagai apa? Tashbih. Tapi itulah yang harus kita tetapkan, kemudian kita sucikan Allah Subhanahu wa taala dengannya. Ini disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Ulu di halaman 172. Ya, dan Nu'aim bin Hammad adalah ulama salaf, ulama terdahulu, bukan ulama zaman sekarang. Luar biasa ya. Beliau memberikan kepada kita satu ilmu, satu qaul yang di situ menunjukkan apa? Nafi wa itsbat, menafikan seluruh ya sifat-sifat yang menyerupai Allah dengan makhluknya dan menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, dan menetapkan sifat bagi Allah itu bukan tashbih. Jelas? Nah. Kemudian qaulu wala adilun, adil itu adalah saingan. Ya. Wala mithlahu wala mukafi'u wala musawin, tidak ada yang menyerupai Allah, tidak ada yang menandingi Allah. Tidak ada saingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang ya bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Qalu as-sami' alladhi wasa'a sam'uhu masmu'at. As-sami' artinya yaitu Allah Subhanahu wa taala telah luas pendengarannya Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengar segala sesuatunya. Ya, suara jangkrik yang ada di dalam tanah Allah mendengarnya. Suara jeritan seekor semut di dalam lubang Allah mendengarnya. Tidak ada sesuatu apapun yang terluput dari Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Ketika kita mengatakan Allah Maha mendengar, ya, apakah kemudian kita katakan Allah itu punya telinga? Hah? Enggak. Kita tidak mengatakan demikian. Sebagaimana ketika kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala berbicara, ya, tidak mesti Allah harus punya mulut, harus punya gigi, harus punya pipi. Inilah curangnya mereka. Ya, main standar ganda. Ketika kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala berbicara, sebagaimana Allah khabarkan wa kallamallahu Musa taklima. Iya. Dan ayat-ayat yang semisalnya. Mereka mengatakan kalau kamu mengatakan Allah berbicara berarti kamu menetapkan Allah punya mulut, Allah punya gigi, Allah punya ini dan punya itu, sudah sesat kamu. Kan enggak adil. Ketika dia menetapkan as-sami, Allah itu Maha mendengar. Ada enggak dia mengatakan Allah mendengar dengan telinga? Ada gendang telinga? Ada enggak? Enggak ada. Allah Maha mendengar sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Allah enggak butuh telinga seperti manusia. Nah begitu juga Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan huruf dan suara, enggak butuh kepada mulut, enggak butuh kepada gigi. Sebagaimana Allah mendengar enggak butuh dengan telinga, kan begitu seharusnya. Tapi kenapa di sini kamu tetapkan, di sini kamu nafikan? Ini kan kegoncangan dalam akidahmu. Ya, dan sikap tidak memiliki jujur dalam bersikap. Namun ucapkanlah apapun yang ente ucapkan. Ya, hukumi apapun yang ente hukumi. Wala yadurruna wala yanfa'ukum. Tidak
tidak memberikan mudarat kepada kita dan juga tidak akan memberikan manfaat untukmu. Bal yadurrukum. Bahkan ini akan memudaratkan kalian sendiri. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sesuatu pun yang terucap di dalam lisanmu kecuali apa? Telah ada malaikat yang mencatat apa yang kamu ucapkan. Ya, begitu manis apa yang disebutkan oleh pengikut Nabi Musa alaihissalam. Pengikut Nabi Musa berkata, ya, qalu lan nu'thiruka ala ma ja'ana minal bayinat. Tidak berpengaruh sedikit pun kepada kami ancaman engkau apa yang telah datang kepada kami penjelasan dari Musa. Faqdi ma anta qadin. Putuskan apapun yang ingin kau putuskan, silakan. Innama taqdi hadhil hayatud dunya. Tetapi kamu hanya bisa memutuskan karena kamu punya ini di dunia ini saja. Adapun di akhirat kamu enggak mampu apapun. Apa yang mau kita takutkan ayyuhal ikhwah? Hari ini kita masih bisa berbicara, hari ini kita duduk di sini, bisa saja 1 jam ke depan kita mati. Bisa saja besok kita mati. Bisa saja seminggu lagi kita akan mati. Nah, orang-orang yang kita coba-coba ingin mencari kemauan mereka, bisa enggak menghalangi kita engkau tidak mati? Bisa enggak? Hah? Bisa enggak orang-orang yang kita berusaha untuk mencari kemauan dari semua orang bisa menolong kita ketika malaikat bertanya man rabbuk wa man nabiyuk wa ma dinuk? Mampu? Iya, ketika kita dibangkitkan kelak di yaumul qiyamah, dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita yakini? Apakah mereka semua itu bisa membantu kita? Kalau mereka enggak bisa membantu kita, apa urusan kita dengan mereka? Apa urusan kita? Iya, urusan kita dengan Allah. Iya, urusan kita i'tiqad, apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasul, itu urusan kita. Besok kita akan mati. Lusa kita akan mati, kapanpun kita akan mati. Jadi enggak ada urusan kita dengan fulan dan allan. Bisa difahami? Diterima, alhamdulillah. Enggak diterima, enggak ada tidak akan memudaratkan kami sedikit pun. Ini yang harus kita tanamkan. Sebagai orang yang mentauhidkan Allah, ini yang harus kita tanamkan, orang yang memiliki akidah as-sahihah. Ya, perkara ini enggak ada ya tawar menawar. Tawar menawar di toko beli barang ada tawar menawar. Iya. Ente mau ngambil proyek, ente mungkin ada tawar menawarnya. Masalah akidah tidak ada tawar menawar. Enggak ada urusan dengan fulan, enggak ada urusan dengan Allah. Ini akidah. Inilah yang akan kita bawa pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan dalam hadisnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita kepada jalan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan tersebut. Kan seperti itu. Apa kata Nabi? La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina al-haq la yadurruhum man khadhalahum hatta yati amrullah. Akan ada terus-menerus satu golongan umat ini yang mereka akan terus mensuarakan kebenaran dan tidak akan memudaratkan mereka siapa yang ingin memberikan mudarat kepada mereka. Ya, kita berdoa agar Allah menjadikan kita termasuk dari golongan ini. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadisnya, "La wijtama'u minal jinni wal ins ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa ma qad kataballahu laka wa 'alaik." Kalau seandainya seluruh jin dan manusia mereka berkumpul untuk memberikan mudarat bagimu, mereka tidak akan mampu memberikan mudarat kecuali apa yang telah Allah catat. Ini menghibur seseorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencele-mencele. Jangan abu-abu dalam masalah ini. Qulil haqq. Ucapkanlah kebenaran. Ya, itulah akan bisa membantu dan membela kita kelak di yaumul qiyamah. Jelas ya? Baik. Kecuali kalau mereka bisa membantu kita nanti di dalam kubur kita, ya itu mungkin perlu dipertimbangkan. Kalau mereka bisa membantu. Mafhum? Ya, dan itu suatu yang mustahil, yang enggak mungkin. 6. Wal adilul ladzi yu'adiluka fil mahmal. Baik, as-sami' ya tadi kita sebutkan, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar dan Allah itu Maha melihat. Baik. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, faidah
Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tariqatus salafi tadammun itsbatul asma was sifat ma nafi mumathila al makhluqat itsbatan bila tashbih tanzihan bila ta'til kama qala ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Fa fi qawlihi laisa kamitsli syai'un raddan li tashbih wa tamthil qauluhu wa was samiul basir rad lil ilhad wa ta'til. Baik, perhatikan ucapan yang begitu indah. Dan ucapan ini sebagai bantahan orang-orang yang menuduh Syekhul Islam mengatakan bahwasanya sifatnya Allah sama dengan sifatnya makhluk. Turunnya Allah ke langit dunia itu seperti turunnya saya dari mimbar. Ini merupakan dusta. Ya, yang mereka berdusta atas nama Syekhul Islam. Dan demikianlah sya'annya ahlul bidah walul ahwa. Ketika mereka tidak bisa membantah hujjah dengan hujjah, maka apa yang didatangkan? Kedustaan. Ya. Kata beliau, tariqatus salaf, jalannya para salaf, tadammun itsbatul asma was sifat. Mereka menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah dengan nafi al-mumatsalah bil makhluqat. Dengan disucikan Allah permisalan dengan makhluknya. Paham? Disucikan Allah dari sifat yang sama dengan makhluknya. Itsbatan, dan kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah yang Allah tetapkan pada dirinya bila tashbihin, tanpa kita menyerupai Allah. Jelas? Wa tanzihan, dan kita mensucikan Allah dari sifat-sifat yang menyerupai makhluknya bila ta'til, tidak dengan kita menghilangkan daripada ayat tersebut. Paham? Misalnya apa? Contoh, Allah mengkhabarkan Sami'ul Basir. Kita katakan apa? Sami, kita katakan Allah Maha mendengar. Tetapi apa? Mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Paham? Itu maksudnya. Kemudian tanzihan. Ya, Allah beristiwa di atas arasnya. Kemudian kita katakan Allah, kita tetapkan Allah beristiwa di atas arasnya. Namun apa? Tidak sama dengan makhluknya, tidak perlu kita mensucikan Allah, kita mengatakan istiwa di sini maksudnya adalah istaula, menguasai. Ini namanya apa? Mensucikan Allah tetapi dengan cara apa? Ta'til. Adapun kita mensucikan Allah dengan cara apa? Kita tetapkan apa yang Allah tetapkan. Jelas. Saya ulangi kembali. Apa yang sudah sering kita ulangi tapi tidak masalah kita ulang terus menerus. Antara akidah Ahlussunnah dengan yang bukan Ahlussunnah dalam menetapkan sifat Allah itu sama-sama mengkerucut kepada firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah sedikit pun, dan Allah itu Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Iya. Nah, mereka ketika menetapkan sifat bagi Allah, mereka permisalkan dulu. Dia permisalkan Allah dengan makhluknya. Allah beristiwa. Kalau Allah beristiwa berarti tempat itu lebih besar dan Allah itu butuh kepada tempat. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Oh, nggak ada istiwa tersebut. Ditaktil. Setelah ditamtil dia apa? Ditaktil. Tidak ada istiwa tersebut. Tetapi dalam Al-Quran ada Allah menyebutkan istiwa. Ya, kalau orang-orang yang pemberani dari kalangan Jahmiyah seperti Amr bin Ubaid, dia mengatakan kalau seandainya ayat ini bisa aku hilangkan dari Al-Quran, aku hilangkan ayat ini. Nah, itu pemberani. Tapi kalau ini enggak, kalau kita hilangkan ayat, nampak kali kita nanti. Ya, saya terima ayatnya, saya terima istiwanya, tetapi apa? Ditahrif, dimaknai dengan apa? Istaula. Faham? Ya. Nah, kemudian inilah sebagai bentuk mensucikan Allah. Faham di sini? Ini thariqahnya mereka. Maka hasilnya beda walaupun ayat yang digunakan sama. Iya. Adapun Ahlussunnah, jalannya para salaf seperti yang kita nukilkan dari Nu'aim bin Hammad, mereka tetapkan dulu. Allah Subhanahu wa taala beristiwa. Iya, Allah beristiwa. Kemudian mereka sucikan. Istiwanya Allah tidak sama dengan istiwanya makhluk. Sebagaimana mendengarnya Allah beda dengan mendengarnya makhluk. Sebagaimana melihatnya Allah beda dengan melihatnya makhluk. Bisa difahami? Jelas ya? Ini thariqahnya. Ini yang membuat berbeda hasilnya. Padahal ayat digunakan sama-sama. Sama-sama ingin mensucikan Allah. Tetapi ini dengan cara metodenya sendiri. Kalau ini dengan cara apa yang telah datang dari ulama salaf. Tujuannya sama-sama ingin mensucikan diri. Begitu juga dalam hal yang kita bahas tadi.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin dekat enggak dengan Allah? Para sahabat ingin dekat enggak dengan Allah? Hah? Para sahabat muwahhidin ingin dekat dengan Allah. Musyrikin yang menyembah Lata, menyembah Uzza, menyembah Manat ingin dekat juga dengan Allah tidak? Sama-sama ingin dekat dengan Allah. Ya, la yuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Sama-sama ingin mendekatkan diri kepada Allah. Cuman ini dengan cara tauhid, ini dengan cara apa? Cara kesyirikan. Iya, di sini juga ingin mensucikan Allah, tetapi dengan cara yang saya sebutkan tadi. Di sini juga ingin mensucikan Allah cuman dengan cara yang seperti ini. Paham ya? Jadi tujuannya sama. Dan baiknya sebuah tujuan tidaklah membenarkan wasilah yang dia jalani ke sana. Bisa difahami ya? Saya ingin naik haji. Tujuannya ingin naik haji, tapi dengan cara apa? Mencuri. Ada yang satu ingin naik haji, tapi dia bekerja dengan cara yang halal. Tujuannya sama. Apakah ini benar? Apakah ini salah? Ini benar, ini salah, dan ini benar. Ya, jadi nggak melihat tujuan. Kan tujuannya baik, ingin mensucikan Allah. Kan tujuannya baik, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Betul tujuannya baik. Tapi apa Allah vonis? Ketika mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Apa yang divonis oleh Allah? Kadzibun kafar, dia itu kadzib, pendusta, dia itu kafir dengan ucapannya, walaupun ucapannya sangat baik, mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Bisa difahami ya? Taib. Kama qala ta'ala laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Fa fi qawlihi laisa kamitsli syai'un, adapun pada ucapan Allah tidak ada yang serupa dengan Allah, ini membantah tasybih, membantah orang yang memisalkan Allah dengan makhluknya. Wa huwas samiul basir, ketika Allah menetapkan Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat, ini membantah ahlu ta'til yang mereka menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin yang bisa kita sampaikan karena sudah habis waktu kita. Insyaallah kita lanjutkan besok hari ya. Baik, insyaallah kita lanjutkan besok hari karena mungkin hari Ahad. Ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan silakan terkait dengan materi yang sedang kita bahas. Tapi kalau tidak, kalau yang lain tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui. Bisa tunggu setengah menit. Silakan menolak. Ya. Ya. Baik. Baik. Kalau kita merenungi, ya, bagaimana Allah menciptakan ini, begini, ini tidak boleh. Itu kembali kepada sifat Allah. Ini namanya takyif. Tetapi kita merenungi bagaimana, ya, seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tidaklah engkau melihat bagaimana Allah menciptakan unta. Ya, kita merenungi unta, makhluk di tengah padang pasir, yang logika kita, yang namanya padang pasir, ya tidak ada air, tidak ada ini, tidak ada itu, akan sulit hewan itu hidup. Tapi subhanallah justru disitulah Allah menciptakan apa? Padang pasir. Kenapa? Karena unta ini dia kalau sekali minum itu cukup sampai sebulan 2 bulan. Ya, dia minum itu airnya cukup berbulan-bulan. Ya, jadi beda organ tubuh yang Allah ciptakan di daerah tropis dengan hewan yang memang hidupnya di padang pasir. Itu kan luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nggak mungkin terjadi dengan sendirinya. Ya, kalau seandainya misalnya ayam yang tinggal di dekat kita, tinggal di padang pasir, hidup nggak ayam? Nggak bakal hidup dia. Jadi segala sesuatu itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masalah. Contoh lagi. Contoh ya, sering saya sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kemaluan. Siapa yang menciptakan kemaluan? Allah. Di situ ada keagungan dan kebesaran Allah. Ketika para ulama terkadang membaca ayat yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepada engkau tentang bagaimana tempat keluarnya haid. Ya, menangis para ulama. Kenapa ya ikhwah? Antum coba bayangkan, dari satu lubang keluar beraneka ragam darah di situ. Dengan sifat yang berbeda, dengan bau yang berbeda. Ada darah haid, ada darah istihadhah, ada darah nifas, ada darah fasid, ada kencing di situ, keluar anak di situ.
Iya, seseorang suami merasakan kelezatan juga di situ. Luar biasa. Iya, ini sesuatu yang nggak mungkin. Kecuali apa? Ada zat yang maha sempurna yang menciptakan ini semuanya. Begitu juga laki-laki. Keluar kencing di situ, keluar mani di situ, keluar madi di situ, keluar wadhi di situ. Dia menikmati ya hubungan badannya di situ. Iya. Nah kalau seandainya buatan manusia yang pipanya air, ya air yang keluar. Gak mungkin keluar minyak di situ. Kalau dia membuat pipa minyak, dia buat pipa minyak sendiri. Ya, bisa difahami ya. Ini adalah keagungan Allah Rabbul Alamin. Ya, ini merupakan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya baca wallahu alam benar atau tidak? Ya, itu mata, fungsi mata yang dimiliki oleh manusia ini. Kalau seandainya dibuat dengan buatan manusia itu pun nggak sempurna, itu membutuhkan ruangan yang sangat besar. Ya, kalau fungsinya kayak fungsi mata. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang kecil tapi manfaatnya begitu besar dan juga untuk keindahan manusia. Luar biasa. Fungsi mata bisa melihat juga untuk membuat keindahan manusia. Ketampanan, kecantikan manusia ada di mana? Ada di mata. Ya, jadi segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ada keagungan dan kebesarannya Allah di situ. Ya, Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Miftah Darus Sa'adah, beliau menyebutkan dari semua dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, beliau menceritakan organ-organ tubuh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada keagungan Allah di situ. Ada fungsinya masing-masing. Ya, kemarin saya melihat satu tulisan, ya apa istilahnya, darah kita ini apa namanya? Organ dalam tubuh kita ini ada organ, ada pembuluh darah. Pembuluh darah. Itu pembuluh darah kita di dalam badan ini kalau dipanjangkan itu sampai kiloan meter. Pembuluh darah ya, yang saya baca. Mungkin dokter yang lebih paham. Ya, itu kalau pembuluh darahnya itu, kalau sempat ada permasalahan, itu sekali berobat itu sekian puluh miliar, berapa senti saja. Jadi kalau dihitung-hitung ada 200 triliun harga pembuluh darah di badan kita ini. 200 triliun. Nah, subhanallah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya engkau hendak menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Satu nikmat pembuluh darah, ya 200 triliun mampu kita bayar? Mampu kita bayar? Belum kita cerita jantung, belum cerita hati, belum cerita mata, belum cerita menguap, bisa beol. Ada orang gak bisa beol ke Amerika berobatnya. Ini kan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tetapi begitulah kebanyakan manusia, ya justru dia kufur kepada Allah. Dia hanya berpikir yang namanya nikmat padu gaji, yang gaji mentang sejuta, ya di bulan puluh gaji. Ya. Itu toh yang kita jadikan sebagai patokan sebuah kenikmatan. Kita nggak sadar apa yang Allah berikan kepada kita hari ini. Ya, mungkin saya juga sempat cerita dulu sebelum ada BPJS atau JKA. Orang sakit sesak nafas itu pasang oksigen. Pasang oksigen, saya ingat teman saya sakit 300.000 atau 500.000 bayarnya. Cuman berapa menit pasang oksigen. Ya karena dalamnya ada udara begini mahal jadinya. Nah kita sekarang bernafas 24 jam. Kalau disuruh bayar sama Allah, pakai apa kita mau bayar? Hah? Punya uang kita mau bayar? Ya nggak terbayar. Sekaya apapun orang nggak sanggup membayar oksigen yang diberikan oleh Allah. Allah meminta kepada kita untuk sujud dan ruku kepadanya sehari satu malam cuma 5 kali saja. Itu pun manfaatnya bukan kembali kepada Allah, manfaatnya kembali kepada kita. Intinya apa saja yang ada di muka bumi ini ada keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau berfikir. Bagi orang-orang yang mau berfikir. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, saya tutup pengajian, laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dan sungguh kami telah memenuhi neraka jahanam dari jin dan manusia. Mereka diberikan akal oleh Allah, tapi akal itu tidak bisa mereka gunakan. Mereka diberikan pendengaran, penglihatan oleh Allah, itu pun tidak bisa membuat mereka beriman kepada Allah. Ulaika kal an'am balhum adhal. Mereka bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Kenapa?
Karena Allah telah menampakkan keagungan dan kebesarannya dari ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syariah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita menjadi orang-orang yang selalu taat dan beriman kepada Allah dan tertanam dalam hati kita kecintaan kepadanya sampai kita bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Saya akhiri. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.